Halo, apa kabar semua? Pada kali ini, kita akan membahas sebuah filosofi hidup dari negara Jepang yang diterapkan di berbagai perusahaan dewasa ini. Sebuah filosofi hidup tersebut dinamakan Kaizen. Kai berarti sebuah tindakan atau perubahan untuk memperbaiki, dan Zen adalah baik. Kaizen pada awalnya merupakan sebuah cara hidup bagi rakyat Jepang yang menekankan bahwa di dalam aspek pekerjaan, di dalam relasi sosial atau kehidupan pribadi kita, pantas untuk terus-menerus menjadi lebih baik. Pada dewasa ini, filosofi Kaizen sendiri diterapkan di dalam sebuah organisasi sebagai sebuah prinsip untuk terus berkembang. Prinsip di dalam sebuah organisasi ini biasa disebut sebagai continuous improvement. Mungkin teman-teman yang bergelut di bidang organisasi sudah familiar dengan istilah ini. Continuous improvement hendaknya dilakukan di seluruh lapisan di dalam organisasi, mulai dari top management, manager, supervisor, maupun staff. Konsep Kaizen ini juga berfokus pada keseluruhan proses yang ada di dalam perusahaan. Apabila terjadi suatu masalah di dalam organisasi, maka sangat dimungkinkan terjadi kesalahan dalam proses, bukan pada SDM di dalamnya. Proses Kaizen merupakan tanggung jawab dari seluruh SDM di dalam perusahaan. Secara keseluruhan, Kaizen dimengerti sebagai sebuah filosofi manajemen yang memaksa standar yang lebih tinggi di semua level organisasi dan mendorong perbaikan yang terus-menerus dalam keseluruhan proses. Terdapat 3 pilar di dalam konsep Kaizen. Pertama adalah housekeeping atau pembenahan. Pilar pertama menekankan bahwa organisasi dianggap sebagai sebuah tempat di mana seluruh proses berawal. Maka dari itu, haruslah diciptakan lingkungan kerja yang tertib dan kondusif. Ketertiban lingkungan kerja ini diwujudkan dengan menjalankan sebuah metode, yaitu metode 5R. 5R merupakan singkatan dari ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Yang kedua adalah pilar eliminasi waste pada keseluruhan proses yang membuat ketidakefektifan sebuah proses. Dalam filosofi Kaizen, terdapat 8 waste yaitu defect atau kecacatan, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, dan excessive processing. Untuk lebih detailnya, Anda bisa menemukan di video-video kami yang lain. Selain itu, pilar ketiga adalah standarisasi dalam penerapan proses, yaitu dengan metode plan, do, check, act, atau biasa disingkat sebagai PDCA. Metode ini digunakan agar evaluasi penerapan proses bisa dilakukan lebih sistematis, terukur, dan lebih mudah dalam memonitornya. Biasanya dilakukan dengan membuat matriks dan checklist pada prosesnya.